refleksi pembelajaran selama seminggu yang lalu ya. Jadi Sabtu untuk berefleksi pembelajaran dengan harapan ketika kita menemukan kendala, hambatan, kita bisa cepat cari solusinya. Termasuk salah satu yang saya amati adalah kendala dalam menyusun perangkat pembelajaran. Nah, nanti ini saya minta laporannya ini kepada masing-masing guru kelas, guru kelompok, dan guru proyek, serta pengimbasan dari kita yaitu ke kelompok bermain. Ini saya tetap minta laporan bagaimana capaian untuk penyusunan perangkat pembelajarannya, kemudian proses pembelajarannya selama masa PLS itu, dan selama 2 minggu kita masuk kepada topik inti. Saya minta laporannya nanti. Baik, ibu-ibu yang saya hormati, mengingatkan kembali pada topik yang sudah kita sepakati bersama. Saya mengingatkan kembali bahwasanya ada sedikit perubahan topik-topik yang kita gunakan di tahun pelajaran ini. Jadi yang pertama, masa pengenalan lingkungan sekolah dulu tidak kita berikan subtopik ya. Ya, jadi kita asal aja menentukan pokoknya ada masa pengenalan lingkungan sekolah gitu. Nah, tahun ini kita bisa lebih fokuskan lagi dengan menentukan subtopik agar peta konsep kita ketika menentukan masa pengenalan lingkungan sekolah itu bisa kuat. Yaitu kita tentukan ada subtopik nama guru dan teman-teman, nama ruang kelas dan lingkungan sekolah, dan pembahasan lain-lainnya yang kita sepakati dengan anak-anak. Sudah kita sepakati itu ya. Kemudian untuk di bagian perubahan nih ya, perubahan untuk yang tahun lalu sudah kita sepakati bahwasanya kalau baris yang ada angkanya ya, bisa diperhatikan ya ibu-ibu ya. Baris yang ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, baris yang memiliki angka itu adalah untuk judul topik intrakurikuler. 1, topiknya berarti apa nih? Topiknya aku dan lingkungan. Masa pengenalan lingkungan sekolah. Ya, kalau yang kedua topiknya apa nih? Aku dan lingkunganku. Yang ketiga topiknya apa? Nah, ketemu nanti ibu-ibu dengan yang warna biru. Yang warna biru itu adalah menjadi tema P5 ya. Yang dulu kita bingung nih, ini temanya mau dibikin berapa satu semester gitu kan. Nah sekarang yang biru-biru ini, yang berwarna biru ini adalah menjadi tema P5 kita di semester 1. Di bawahnya tema P5 baru itu adalah topiknya. Nah berdasarkan pengalaman lalu, subtopiknya luas. Jadi nanti ibu-ibu membuat sendiri peta konsep khusus untuk yang guru P5. Siapa yang ditugaskan? Oke, siap Bu Ida. Bu Ida menjadi guru P5, nanti membuat peta konsep yang isinya tentang topik tanaman kebun. Nah, nanti kita ada proyek namanya menanam singkong. Ya, jadi nanti subtopiknya dibuat dalam peta konsepnya itu. Tidak kita sajikan dalam struktur kurikulum kita. Ya, untuk selanjutnya topik yang kelima apa, ibu-ibu? Nah, kegiatan tengah semester tetap menjadi topik tersendiri ya. Jadi kalau yang lalu kita istilahkan dengan KTS bermakna. Tahun ini entah kita pakai KTS bermakna atau KTS yang lain judulnya, nanti kita tentukan bersama-sama. Kemudian topik ke-6 kesukaanku, topik ke-7 tari khas Situbondo. Oke, jadi yang poin-poin A, B, C atau A sampai E atau tidak ada poinnya itu adalah menduduki subtopik. Jadi subtopiknya aku dan lingkunganku berarti ada apa saja? Dengan skala, bukit belakang skala. Nah, gitu ya. Jadi capaian kita di awal untuk struktur kurikulum ini adalah memperbaiki istilah dari tema P5, topik dan subtopiknya. Sehingga nanti harapan saya pada laporan panjenengan yang melaporkan capaian penyusunan perangkat itu nanti bisa menyesuaikan dengan aturan topik, subtopik atau tema P5 yang sudah kita sepakati di awal. Gitu ya.
Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang akan ditanyakan sampai di sini tentang capaian kita membuat uraian topik? Belum ya? Sudah bisa dipahami ya? Sampai di uraian tema P5, topik dan subtopik seperti itu. Berikut juga dengan nanti semester 2. Jadi kalau Bapak Ibu seiring Bapak yang kemarin ya dari guru SD, mohon maaf. Jadi kalau ibu-ibu nanti melihat di semester kedua, maka di semester kedua itu nanti akan ada 5 topik, 4 topik intra, dan 1 tema P5 dengan 2 topik. Topik karya wisata edukasi dan topik tajin sapar. Ya. Jadi tajin sapar ini nanti kita kenalkan. Tajin sapar itu nanti kita kenalkan di bagian kesukaanku ya ibu-ibu ya. Jadi di bagian kesukaanku ini ada yang namanya makanan tradisional ya. Makanan tradisional kombinasi dengan makanan bergizi, nanti kita kenalkan adanya tajin sapar. Walaupun bulan saparnya sudah lewat gitu ya. Sekarang masuk bulan sapar ini ya? Belum? Masih Muharram? Masih Sora ya? Nah jadi mulai minggu depan harusnya kita sudah membahas sapar, tapi saparnya kelewatan ketika kita membahas di makanan tradisional. Gak apa-apa, nanti kita ungkit-ungkit aja, diungkit-ungkit gitu ya, dikait-kaitkan dan kita lanjutkan di semester 2. Jadi capaian struktur kurikulum yang sudah kita sepakati itu ya, nanti bisa kita cek bersama dan kita refleksikan setiap minggunya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf, Ibu-ibu yang saya sayangi dan saya hormati, untuk implementasi kurikulum Merdeka pada TK Al-Fatijah di tahun kedua ini, yang bisa saya catat dari tahun pertama yang lalu adalah 1, kemampuan guru merancang pembelajaran itu sudah 100%. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Jadi sudah 100%. Jadi guru di TK Al-Fatijah itu sudah mampu merancang secara mandiri perencanaan pembelajaran baik yang di topik intra maupun yang di tema dan topik P5. Kemudian di tahun kedua ini yang saya amati dari 5 minggu kita berjalan itu, kolaborasi guru dengan wali murid dan anak itu sudah 100% juga. Nah, tepuk tangan dong, kita sudah 100% nih kolaborasinya. Karena merupakan kelanjutan dari tahun pertama lalu. Kalau tahun pertama lalu kan setiap kali mau menentukan topik berikutnya ngapain, mau apa, kita selalu berkolaborasi dengan wali murid dan anak-anak ya. Jadi itu sudah menjadi kebiasaan kita sehingga bisa lanjut. Dan capaian di 5 minggu pertama ini saya amati sudah 100% gitu. Jadi wali muridnya menyambut, anak didiknya juga menyambut. Jadi buktikan dengan rencana kegiatannya untuk lomba-lomba ya. Kemarin ya, dari hasil rapat lomba-lomba itu yang membuat apa isi lombanya bukan bu guru saja, tetapi juga orang tua murid juga ikut saran gitu. Lombanya enak ini bu, enak ini bu, enak ini gitu. Jadi sudah 100%. Kemudian capaian yang ketiga, ini lanjut capaian dengan targetnya ya. Jadi capaian yang ketiga itu adalah perubahan kegiatan pembelajaran. Kalau sebelum sekolah penggerak dan tahun pertama awal itu masih kita menggunakan banyak lembar kegiatan peserta didik, LKPD, LKA, masih banyak kita gunakan. Fokus majalah masih banyak kita gunakan di sekolah, gitu ya. Jadi saya amati kalau dipresentasikan itu perubahan kegiatan pembelajaran di TK Al-Fatijah itu mencapai 75%. Karena bu guru sudah mulai menyiapkan alat-alat dan bahan bermain yang beragam. Penggunaan lembar kegiatan anak sedikit sudah mulai berkurang. Nah, harapan saya nanti di tahun kedua ini kita mulai paling tidak lah kita naik lah 80-85% perubahan pembelajarannya, gitu ya. Jadi kalau tahun lalu itu seminggu pakai LKPD 2 gitu ya. Nanti untuk tahun pelajaran ini kita upayakan seminggu pakai LKPD 1 dulu gitu. Nanti 2 minggu pakai LKPD 1 aja. 3 minggu pakai LKPD 1 lagi gitu aja ya. Jadi nanti bisa berkurang untuk penggunaan LKPD-nya. Kemudian capaian yang keempat dan target sasaran kita adalah perkembangan karakter anak didik ya.
Jadi perkembangan karakter anak didik ini dari 16 murid yang kita miliki, 12 itu sudah mulai muncul dan sesuai dengan harapan kita perkembangan karakternya. Jadi ada sekitar 4 anak itu yang masih harus kita ingatkan terus ya. Jadi masih butuh kesabarannya Bu Guru ini. Bu Guru harus super sabar ini. Super sabar gitu ya, sabar gitu ya. Ditingkatkan lagi nanti tekun tenangnya gitu. Kalau anak-anak sudah mulai tidak kondusif, Bu Guru nanti bolehlah solusinya dengan melakukan tekun tenang seperti biasanya. Terapi Al-Quran untuk membuat anak tenang. Otomatis saya yakin kalau Bu Guru sudah membaca Quran, anak-anak tenang, Bu Guru juga akan tenang. Jadi perkembangan karakter anak masih mencapai 75% ya ibu-ibu ya. Jadi kita masih perlu perjuangan untuk bagaimana cara kita melakukan stimulasi yang sangat berlanjut untuk yang 4 anak yang menjadi PR kita ini. Baik, untuk hambatan ya. Hambatan yang saya amati dalam proses pembelajaran yang ibu-ibu lakukan itu, pertama itu pembelajaran terdiferensiasi tidak terlaksana secara maksimal. Benar nggak itu? Ya, nanti dilanjutkan dengan laporan ya selama 5 minggu ini. Bu Guru sudah berupaya